Oke, nanti kita sudah. Nanti kita lihat contohnya ya. Jadi contoh kasusnya. Sudah? Sudah, Pak. Oke ya, kita lanjutkan ya. Oke, ini contohnya. Jadi, Biofuel Pabrik tahun 2021 pada Departemen Produksi dan Departemen Jasa ya, atau Sporting tadi. BOP Departemen Produksi atau BOP langsung tadi, misalnya di Departemen 1 10 juta, di Departemen 2 15 juta. Kemudian BOP Departemen Jasa ya, atau BOP tidak langsung tadi, Departemen A 2 juta dan Departemen B 3 juta misalnya. Nanti bagaimana cara alokasinya ya, kita lihat dulu. Ya, kita silakan dicatat atau difoto.
Oke, sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita lihat ya. Bagaimana penggunaan jasanya. Misalnya ya, ini pemberi jasanya Departemen A dan Departemen B tadi ya. Sebagai Departemen Pembantu atau jasa ya. Departemen A dan Departemen B. Nah, Departemen A itu 60% ya digunakan untuk membantu Departemen Produksi 1 dan 40% digunakan untuk membantu Departemen Produksi 2. Sementara Departemen B itu 30% untuk membantu Departemen ya Produksi 1 30% dan 70% untuk Departemen Produksi 2. Ya, jadi yang A itu 60% untuk Departemen Produksi 1 ya. Jadi kemudian yang B yang 40% untuk yang Departemen Produksi 2, sementara Departemen B tadi yang supporting tadi 30% untuk produksi 1 dan 70% untuk produksi 2. Nah, nanti di sini nanti akan kita lihat bagaimana pengalokasian ya biayanya. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini contohnya ya. Pertanyaan, tentukan besarnya tarif BOP Departemen Produksi 1 dan 2 bila produksi tahun 2021 misalnya ya itu 1.000 unit. Nah, perhitungan tarif BOP pada Departemen Produksi 1 dan 2 sebagai berikut ya. Jadi ini awalnya ya. Jadi BOP awal langsung tidak langsung ya. BOP sebelum alokasi itu jasa A tadi kan 2 juta ya. Ini kan. Jasa A tadi 2 juta, B 3 juta ya. Nah, kemudian Departemen Produksi 1 10 juta, Departemen Produksi 2 15 juta. Ya kan? Ini awalnya. Awalnya ini BOP-nya sekian, ini sekian ya, ini awalnya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Karena Departemen Jasa A tadi dan B kan dialokasikan ya. Jadi yang ke jasa A tadi dialokasikan produksi 1 berapa? 60% ya. Berarti 60% kali 2 juta ya 1,2 dan yang 40% kali 2 juta 800. Sementara Departemen B ya kan, Departemen Jasa B tadi 30% untuk produksi A ya. Jadi 30% kali 3 juta 900. Kemudian 70% untuk Departemen Produksi 2 70% ya, 70% kali 3 juta 2 juta 100. Sehingga kemudian kita jumlahkan ya. 10 juta tambah 1,2 tambah 9 berarti apa? 12 juta 100 ya. Sementara produksi keduanya Departemen Produksi 2 15 juta tambah 800 alokasi dari jasa A dan jasa B-nya 2 juta 100 sehingga totalnya 17 juta 900 ya. Jadi meskipun ini sendiri-sendiri ya, ini dapat jasa tadi BOP-nya sendiri-sendiri, tetapi kemudian apa? Akhirnya harus dialokasikan ke Departemen Produksi 1 dan 2 karena memang mereka yang menikmati jasa dari Departemen Produksi ini. Departemen Jasa tadi. Ya. Sehingga nanti bisa dihitung BOP dari Departemen Produksi ya.
12.900.000 ya kan. Karena produksinya tadi berapa? 1.000 unit ya. 1.000 unit, maka Departemen Produksi 1 memberikan kontribusi atau beban ya, biayanya 12.100, sementara Departemen Produksi 2 beban yang harus beban yang ditunjukkan ya, diterima oleh ini adalah 17.900. Ya. 12.100 dibagi 1.000 ya. 12.100 ini 17.900. Oke, sudah ya. Sudah, Pak. Oke, kita sekarang materinya ganti yang baru. Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Pak. Ya, oke. Jadi kita tambahkan materi selanjutnya yaitu anggaran biaya administrasi. Jadi setelah tadi menghitung komponen anggaran ya, komponen harga pokok produksi dari biaya tenaga biaya bahan baku ya, biaya tenaga kerja langsung dan biaya pabrik. Nah, sekarang akan juga menghitung biaya yang juga harus dibebankan pada perusahaan yaitu anggaran biaya administrasi, karena administrasi juga memberikan dukungan ya terhadap operasional perusahaan. Oke, jadi anggaran biaya administrasi adalah anggaran disusun secara terperinci ya tentang besarnya biaya administrasi dan biaya-biaya lain untuk keseluruhan perusahaan ya. Jadi supaya konsepnya adil ya, fair. Bahwa semua biaya yang berkontribusi ya untuk menghasilkan suatu produk itu juga harus dibebani ya biaya. Nah, anggaran biaya administrasi meliputi gaji karyawan ya, termasuk gaji manajer yang dibayarkan per bulan. Ini yang tidak termasuk atau bukan gaji karyawan, bukan gaji karyawan teknis ya, atau buruh-buruh yang ada di pabrik, bukan, tapi di luar ya. Itu. Jadi gaji karyawan tetap ya, termasuk gaji manajer yang bayarnya per bulan, bukan berdasarkan output yang dihasilkan, tetapi berdasarkan bulanan ya. Gaji manajer, gaji supervisor, gaji manajer yang karyawan-karyawan gajinya bulanan ya, tidak berdasarkan output yang dihasilkan. Lalu berikutnya adalah persediaan kantor ya, supplies ya kalau di di akuntansi ya. Jadi pemakaian kertas, tinta, printer, alat tulis itu termasuk harus yang dianggarkan ya. Nah itu juga ikut membebani atau dengan kata lain berpartisipasi ya dalam proses produksi. Lalu biaya pemeliharaan gedung, ya, tapi gedung bukan di bagian produksi ya. Bila gedung digunakan bersama dengan bagian produksi, maka harus diperhitungkan secara proporsional dengan pemakaiannya. Jadi maksudnya gedung di sini bukan gedung di bagian produksi, tapi gedung di bagian lain yang mensupport ya bagian produksi. Itu juga harus dikenai biaya, karena bagaimanapun dia menggunakan listrik, menggunakan air ya, sehingga kemudian juga harus dibebani biaya. Sehingga nanti penentuan biayanya atau penghitungan labanya ya itu sudah lebih tepat. Ya, jadi anggaran administrasi meliputi gaji karyawan yang bulanan ya, yang tidak berdasarkan
output yang dihasilkan, ya. Kemudian persediaan kantor, ya, perangkatan kertas, tinta, alat tulis, kemudian biaya pemeliharaan gedung, ya. Nah, gedung di luar bagian produksi, ya, tentunya yang juga berkontribusi terhadap proses produksi. Oke, kemudian yang lain sudah ya. Oke, kemudian ini berikutnya yang terkait dengan biaya administrasi adalah biaya pemeliharaan kantor, ya, yang didasarkan pada pemakaian jam kerja langsung dan penggunaan standar tertentu, ya. Pemeliharaan komputer misalnya, ya, AC dan seterusnya, biaya listrik dan air, ya, biaya listrik dan air yang bukan bagian produksi, misalnya untuk bagian penerangan, ya, AC, nah itu juga harus dihitung. Kemudian biaya depresiasi, ya, depresiasi gedung kantor, perlengkapan kendaraan dan inventaris kantor. Nah, tentunya ini juga mendukung, ya, proses produksi atau mendukung aktivitas perusahaan, sehingga juga harus dihitung depresiasinya, ya. Kalau misalnya gedung tadi dipakai oleh dengan bagian produksi sharing misalnya juga harus dihitung tadi berdasarkan proporsinya, ya. Misalnya luasnya untuk produksi berapa, untuk luas gedung kantor berapa misalnya. Demikian juga perlengkapan kendaraan dan inventaris kantor, nanti per jamnya itu bisa digunakan untuk, ini kalau mau detail, ya, jadi di akuntansi biasanya seperti itu, ya, ada penghitungan harga pokok produksinya secara detail akan dihitung seperti itu. Jadi kendaraan yang pada saat digunakan bagian produksi berapa lama, kemudian untuk bagian yang lain berapa lama, memang dihitung betul, ya, dicatat secara detail sehingga memang ditentukan nanti betul berapa biaya produksinya, ya, sehingga memang benar-benar real gitu, ya, sehingga nanti perusahaan bisa mengidentifikasi biaya yang sesungguhnya dari ini berapa, sehingga kalau nanti perusahaan harus bersaing dengan strategi low cost, ya, biaya murah misalnya, perusahaan bisa mengidentifikasi, ya, biaya mana yang bisa ditekan dan mana yang memang tidak bisa, ya, kecuali yang differentiation, ya, diferensiasi sehingga kan high quality misalnya, ya. Meskipun demikian kan dulu di manajemen strategi kan meskipun strateginya diferensiasi, tapi jangan lupa juga harus menekan pengeluaran, ya. Jadi mungkin dua-duanya harus, menurut Porter, meskipun kalau kita memilih dua strategi you will be stuck in the middle gitu kan, akan terjerembab. Ternyata zaman sekarang tidak, ya, dengan kemajuan teknologi dua strategi bisa dikombinasikan, ya, dengan cara menggabungkan strategi low cost dan diferensiasi tadi, meskipun perusahaan dengan kualitas tinggi tapi jangan melupakan efisiensi, ya. Kualitas tinggi tidak sebagai alat untuk menyembunyikan inefisiensi.
Jadi efisiensi tetap harus dilakukan meskipun ya strateginya adalah diferensiasi, mungkin kualitas produk yang tinggi tetap harus efisien. Oke ya, nah pembagian biaya bersama, biaya bersama muncul akibat penggunaan fasilitas secara bersamaan tadi ya, misalnya gedung, kemudian kendaraan atau perlengkapan itu digunakan bersama misalnya, nah harus ada sharing tadi harus dihitung ya, berapa bagian yang harus dibebankan pada bagian produksi, berapa yang dibagian beban pada bagian yang lain, sehingga nanti pembebanannya sangat jelas ya. Oke, misalnya begini. Misal gedung dipakai untuk bagian penjualan, bagian produksi dan administrasi misalnya. Itu harus jelas. Jadi ukurannya misalnya apa luas bangunan ya, luas bangunannya berapa, yang dipakai bagian produksi berapa kilometer persegi, mungkin bagian penjualan berapa meter persegi, atau administrasi berapa meter persegi misalnya. Anda mungkin di akuntansi biaya ya. Kalau ada itu caranya dihitung seperti itu ya, sehingga memang betul-betul real gitu ya, berapa yang menggunakan. Jadi penggunaan pembebanan biaya tergantung dari penggunaannya ya. Kemudian juga penentuan biaya depresiasi gedung ditanggung oleh masing-masing bagian sesuai dengan luas gedung yang digunakan misalnya tadi. Nah, dasar yang digunakan pembagian biaya bersama tergantung dari pada fasilitas tadi ya. Gedung pada luas bangunan, kendaraan pada kilometer pemakaian. Nah, ini memang secara teori harus detail seperti itu ya. Nah, ini memang pelajarannya buat kita juga seperti itu. Kita harus punya pencatatan, ya kan? Nah, ini memang latihan memang yang agak sulit itu melakukan pencatatan ya. Bukan bagi Anda yang mahasiswa itu it is not just a theory gitu. Ini hanya tidak hanya teori, tapi kita harus mempraktekannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Anda punya anggaran, Anda mungkin mau membeli gadget yang mendukung kuliah, misalnya ya, komputer Anda sudah mulai nggak bagus, misalnya, saya butuh. Anda mungkin survei dulu ke toko ya, ini berapa sih harga komputer yang baru misalnya ya, atau laptop yang baru. Kemudian Anda harus punya anggaran, ya, kira-kira saya harus nabung berapa ya dari uang yang saya terima misalnya. Kalau betul mungkin saya harus kerja part time misalnya, itu berapa lama misalnya. Tapi juga harus membagi waktu dengan benar ya, karena memang pengalaman beberapa kelas Anda yang sibuk ya dengan bekerja malah kemudian lupa mengerjakan skripsinya misalnya ya. Dulu ada yang buat event ya, event organizer, jadi dia buat event kemudian malah rugi berapa dulu, malah puluhan juta ya, pernah itu Kak kelas Anda cerita. Kemudian akhirnya mereka tanggung bersama kerugiannya itu, akhirnya skripsinya molor ya, sampai dia jualan angkringan ya kan, dia jual demi menutup utangnya ya. Nah, jadi menurut saya semuanya dikalkulasi dulu ya. Anda mau berbisnis misalnya dikalkulasi dulu kira-kira bagaimana ya benefit and cost-nya. Dihitung dulu BEP-nya misalnya, tidak nekat ya. Betul, waktu itu kelas Anda saya tanya kenapa kok lama sekali skripsinya. Ya Pak, saya karena ikut berbisnis nih. Saya harus nutup utang, dia gagal melakukan satu event yang utangnya sangat besar, akhirnya mereka 4 atau 5 orang di antara mereka harus menutup utang itu ya, sebagai konsekuensi dari kegagalan bisnisnya dia. Ya, ini dampaknya mundur ya, kuliahnya hampir 1 tahunan untuk mundur. Dia kerja itu untuk menutup utang-utangnya ya dari event yang dia gagal. Jadi maksud saya monggo ya, kalau Anda ingin mempraktekkan teori-teori yang pernah didapat silahkan, cuman harus dihitung dengan tepat ya, dan hati-hati. Mungkin yang risikonya kecil dulu misalnya, baru nanti bisa bagus, mungkin menengah dan seterusnya ya. Jangan langsung masuk yang tinggi tanpa dihitung, dikalkulasi dengan benar, akhirnya malah merugikan ya, karena seperti itu. Ya meskipun dalam bisnis orang-orang yang sukses itu mengatakan gagal nggak apa, coba lagi, tetapi kan kita harus berhati-hati juga ya, namanya calculated risk, risiko yang harus diukur apakah ini menguntungkan apa tidak kan gitu. Oke ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya, di Biar Pabrik dan Biar Administrasi. Nanti insya Allah minggu depan kita lanjutkan contoh kasusnya, kemudian ditambahi dengan materi yang lain ya, sehingga nanti di dalam pertemuan kita teori-teorinya semakin lengkap,
Anda ingin memahami apa itu budgeting ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jangan lupa berdoa dan